Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmuwan hari ini membaca, kalau ada orang tua mau sekali punya anak, lalu ada anaknya, biasanya itu anaknya luar biasa pertumbuhannya bagus, luar biasa karena tumbuh kasih sayang, luar biasa niat menjemput itu anak. Tapi mau apa ya, ada juga sebagian orang tua sebenarnya tidak mau sekali hamil. Sudah tua, sudah banyak yang ketiga masih kecil-kecil, ya. Ada Tommy digendong, ada Tommy diayung, ada Tommy di playgroup. Begitu istrinya mengatakan, "Pak, tinggal ki." Bilang astagfirullah. Nauji ki Allah. Ujian. Ingat Pak, ini berpengaruh kandungannya seorang ibu. Sudah ada penolakan. Beda kalau bilang hamil Pak, alhamdulillah, langsung sujud syukur. Istri dan suami pengaruhnya dahsyat. Tapi kalau bilang hamil lagi, hamil kok lagi. Jangankan suami istri yang berkata begitu, orang di sekelilingnya hamil kok lagi, deh. Hamil kok lagi. Semua sekelilingnya menolak ini bayi lahir. Pernah Pak, sudah sering saya amati waktu saya dulu menangani anak bermasalah. Saya tahu seorang bapak kepala sekolah sukses ini, 7 bersaudara adiknya, kakaknya. Kenapa ini yang si bungsu banyak. Satu ini lainan sekali. Setelah saya wawancarai, kenapa kau lain sekali? Saya panggil ibunya, apa dibilang? Sebenarnya saya terus terang Ustaz, waktu aku lahirkan itu memang tidak ikhlas Ma. Sebenarnya tua makna, kenapa nak ada lagi? Tidak mau Mas, sebenarnya itu ada, tapi jadi ki. Jadi ada itu anak pas sebenarnya terpaksa jadi. Ada tuh memang momentum diharapkan jadi. Jadi mohon ibu ya, kalau terlanjur itu jadi, langsung bilang alhamdulillah Pak jadi ki, alhamdulillah Pak jadi ki, dalam hatinya deh jadi bising. Sikap ini Maryam karena gembiranya mendapatkan anak, begitu didapat rezeki dan anugerah sangat besar, bukan berpikir untuk dirinya, untuk agamanya Allah. Coba Pak, cita-cita besar begini, bagaimana Allah tidak malu? Bagaimana Allah tidak malu? Sudah ada targetnya yang sangat besar, ada kegembiraan yang sangat besar, ada harapan sangat besar. Nanti diikuti tindak lanjut. Tolong Pak, jangan sedih kalau ada yang hamil. Jangan sedih. Nah bilang deh, sudah mengusahakan tidak hamil, kenapa hamil lagi? Ya syukur Pak ya. Jadi ada saya punya teman 15 punya anaknya Pak, 15. Saya pernah tanya anaknya itu yang ke-8, bilang yang keberapa itu Pak di Kalimantan, bilang tunggu dulu Ustaz kuliah ke daftarnya. Saking banyaknya. Tapi alhamdulillah bagus sekali. Bagus itu ibunya saya ikhlas sekali. Pernah suatu saat dia waktu melahirkan dikasih tahu sama dokter yang bilang sudah Ibu, banyak sekali anak tak. Nah marah itu dokter. Hah, bukan jika yang melahirkan, bukan toh yang kau kasih makan, saya jangan lahirkan. Apa yang bilang dokter, melahirkan sendiri makin panik Bu. Butuh memang Pak. Kita ini yang ada rezekinya anak, bapak sebenarnya di otak itu mau jadikan apa dia? Kepentingan tak dia hadir
atau kepentingan agamanya Allah. Siapa yang berpikir ini anak untuk diritai, Pak? Capek hadapi anak tak. Lelaki hadapi ke. Tapi coba Bapak titip, ya Rob, saya titip ini dia di jalanmu, saya mau begini, bantu saya untuk bisa menghadapi dia. Obsesi tak, bukan kita, untuk agamamu. Karena itu nanti ini ibunya sesudah dia hadirkan, apa dia bilang di sini? Wa inni sammaituha Maryam. Ada ayat di sini. Wa inni sammaituha Maryam. Ayat berapa itu? Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa. Wa inni sammaituha Maryam. Ini cita, ini langkah seorang ibu. Ibunya yang beri nama. Karena ada sebagian riwayat bapaknya sudah meninggal saat dikandung Hanna. Pada saat hamil besar Hanna meninggal itu Imran. Itu sebagian tafsir, tidak ada jelas. Tidak ada jelas. Saya beri anak dia. Saya beri anak, namanya Maryam. Maryam itu apa? Hamba Allah yang mengabdi. Bahasa Ibrani, Pak. Maryam itu hamba Allah. Sama kalau kita Abdullah. Abdullah. Dari namanya, Pak, sudah tergambar tahap cita-citanya itu mau menghamba kepada Allah, muharrara. Disebutkan lagi namanya Maryam. Jadi tindakan berikutnya dari kewajiban-kewajiban orang tua, satu diantaranya paling penting, pilihkan nama yang baik. Kapan itu diberi nama? Pada saat dilahirkan. Jadi pada saat dia lahir, Pak, bukan pada hari ketujuhnya, pada hari lahirnya. Banyak-banyak hadis anak itu diberi nama pada hari lahirnya, diresmikan namanya pada hari akikahnya. Jadi kalau terlambat ke di akikah anak tak, tidak resmi namanya itu. Nama apa namanya itu? Kalau tidak resmi, tidak terdaftar dalam catatan pengakuan syariat. Apa namanya? Apa namanya kalau tidak terdaftar? Ilegal. Jadi mohon Pak ya, ini salah satu perhatian kepada akikah. Karena banyak bapak ibu-ibu bisa beli HP mahal tapi tidak nakikah anaknya. Malah ada yang tidak nakikahi tapi nasunnah deh, sunnatan pakai kambing poin, pakai elektron lengkap, sempurna poin joget-jogetnya. Bagaimana mau menjadi anak yang soleh? Nah mulai dari awal sudah salah memang. Jadi memang dari awal Pak rancangannya itu. Ini bangunan kesolehannya Maryam, memang hebat Pak arsiteknya ini. Arsitek yang bernama Imran dengan Hanna, hebat Pak. Jadi mau ini anak muda ini pelajari memang jadi arsitek seorang bapak. Pokoknya anakku nanti begini modelnya. Bukan model fisiknya ya. Ya, model kehendaknya. Sehingga ulama mengatakan, kalau memang kau kehendaki dia penghafal Quran, kasih nama yang baik. Kalau obsesimu dengan Quran, mungkin misalnya Muhammad min ahlil Quran, Muhammad yang paham Quran. Mungkin kalau anda mau supaya dia faqih dengan ilmu fikih, Muhammad faqihul ilm. Kasih nama yang kira-kira tujuan tak ke situ. Di nama itu cita-cita yang tersambung dari awal. Faqih Muhammad itu faqihul hadis atau ulumuddin, orang yang mengilmui agama. Ya. Itu kan kalau bapak mau bikin rumah, bukan bikin rumah langsung ditempel-tempel tuh. Apa yang mesti ada Pak sebelum bikin rumah?
Sebelum pondasi. Gambar. Pak, mohon maaf, ini para bapak-bapak pengantin lama, itu anak tak ada gambarnya dulu sebelum lahir. Jangan-jangan anak tempel-tempel. Nanti terjalan saya nanti lihat. Kalau dikasih begini, nanti kasih begini. Jadilah rumah tanpa bentuk. Karena nanti berjalan sesuai dengan selera. Dan ada orang pintar sekali bikin nama, Pak. Bagusnya namanya, tapi tidak ada arti nama nanti dalam sebuah perilaku. Tidak seindah namanya dengan akhlaknya, karena pengorbanannya cari nama 3 bulan, Pak. Tapi nanti aplikasikan namanya tidak ada aksi. Mohon Pak, saya biasa lihat anak-anak ini tidak ada gambarnya kapan ini. Kenapa? Tidak jelas apa mau dibawa kemana itu anak. Mesti ada gambarnya, Pak. Mesti ada gambarnya. Saya mau bikin begini nanti anakku. Kasih nama dia, cita-citanya dia, keluhannya ke langit dia, harapannya seperti itu dia. Dan diikuti Pak langkah. Dan tolong Pak jangan pernah berkata tidak mungkin. Bapak kalau mengatakan tidak mungkin, itu artinya tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Ayo siapa tahu saya kadang miskin. Ayo jangan Pak, jangan pernah Bapak bilang miskin. Bapak mengatakan, ya Rabb, saya mau anakku nanti ada di Madinah, dia sebagai ahli hadis, ahli tafsir. Bapak jangan pernah, dari mana jalannya? Bapak tidak yakin dengan kekuasaan Allah. Kasih tahu Allah, ya Rabb, langitmu kau pegang, arasmu kau pegang, rezekimu kau yang pegang. Saya mau mengeluh di hadapanmu, ya Rabb. Anakku di genggamanmu, mudah bagimu kalau kau ingin bergerak, mudah yang kalau engkau ingin cara. Ya Rabb, saya mau menangis di malam hari. Tidak ada kata susah, Pak. Kalau selalu ada bata-bata, kau di kampung mau ke sekolah, tidak ada warna Bapak. Bapak jangan lemah cita-cita tak yang begitu, lemah keinginan, lemah. Dan bagaimana cita-citanya nanti Maryam? Cita-citanya Hana. Nah harapkan itu kan laki-laki. Karena fi batni muharrara, pelayan di masjid Pak selalu laki-laki, selalu laki-laki. Ya kira-kira Pak pelayan masjid tidak pernah ada sejarahnya perempuan. Terus begitu dia lahir, kan yang berdoa, fataqabbal minni, ya Allah terimalah saya, innaka antas samiul alim, sesungguhnya adalah engkau. Dekat sekali itu Pak. Dia bilang innaka anta, dekat sekali. Ini curahan hatinya Hana. Innaka antas as-samiul alim. Falamma wada'a, ketika dia lahirkan itu, ternyata qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Ya Allah, rupanya yang saya lahirkan perempuan. Perempuan, ya Allah. Kecewa juga Pak Hana, tapi kecewa bukan kecewa atas takdir. Dia kecewa tidak merebutnya poin kebaikan secara standar. Dan itu boleh. Misalnya Pak, mau rencana qiyamul lail, tidak bisa ya Rabb, saya tidak bangun qiyamul lail, saya tidak bisa hafal. Boleh kecewa Pak, tapi bukan meratapi takdir. Bisa mengeluh atas sebuah rencana yang tidak sanggup kita sandarkan sama Allah. Ternyata perempuan. Dan dia bilang wallahu a'lamu bima wadat. Dan Allah pasti paling tahu. Ternyata yang aku lahirkan itu memang perempuan. Dan bisa jadi Maryam Hana ini mengatakan walaisa zakaru kal unsa, tidak sama ya Allah anak laki-laki dan perempuan. Tapi ingat Pak Ibu ya, ini kontesnya bicara untuk persiapan muharrara. Tolong nanti jangki bilang begini, laki-laki saya kau 3 perempuanku. Laki-laki mau laki-laki, mau laki-laki, mau laki-laki. Sekalinya lahir perempuan lagi. Tolong Pak, siapa yang begini hanya karena kepentingan biologisnya, lain-lain nanti modelnya nata. Lain itu karena selalu kita berdoa, ya Allah kasih jadi perempuan, kasih jadi perempuan, kasih jadi perempuan, karena banyak dulu laki-laki lahir bencong nanti.
terjadi Pak, Masya Allah, karena laki-laki, anaknya laki-laki, semua laki-laki. Nabi Allah kasih perempuan. Mana mau anak yang penting perempuan. Mana anak yang penting perempuan. Sekalinya ada anak perempuan Pak, wih, nak banting semua itu anak-anak laki-laki. Apa dia bilang, ya Allah kasih kembali menjadi laki-laki. Apa poin? Ini sangat penting karena bapak yang subur-suburnya ini bikin anak. Tolong Pak, sebelum dibikin harus ada apanya? Gambarnya. Jadi ini anak muda ini sekarang sudah bisa menggambar. Sudah bisa menggambar. Ya, meskipun nanti belum ada lokasinya itu rumah atak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.